Suasana duka menyelimuti saat jenazah RYS yang berprofesi sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan dibawa ke masjid untuk disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga korban dengan tegas membantah rumor yang menyebut korban dalam kondisi hamil. Keluarga korban menyatakan kondisi bengkak di tubuh korban merupakan pembengkakan yang terjadi akibat proses pembusukan lanjut. Apalagi korban diduga meninggal selama 4 hari terkunci di dalam mobil. Dari awal yang ada pemberitaan menyatakan bahwa ini di dalam kondisi hamil itu kami pastikan mayat, pembengkakan mayat akibat 4 hari berada dalam mobil tertutup, terkunci dan di bawah terik matahari. Kemudian cairan itu juga itu bukan darah, tapi cairan dari jenazah. Ke tempat parkir yang keluar hanya 1 orang. Informasinya begitu, 1 orang dan tidak ada orang lain yang keluar sampai itu. Hasil sementara otopsi dugaan kematian korban akibat mati lemas atau asfiksia. Tim forensik menemukan adanya luka robek pada bagian telinga korban akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu terdapat pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata serta kebiruan pada bibir atas dan bawah. Polisi juga memastikan korban tidak hamil. Perut korban membesar akibat pembusukan. Kelainan ini lazim ditemukan pada mati lemas atau karena asfiksia. Kemudian pada pemeriksaan dalam pada lidah, epiglottis dan saluran napas atas tampak berwarna merah. Pemeriksaan dalam ternyata korban dinyatakan tidak hamil. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jatim terkait kondisi organ dalam pada tubuh korban. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ASN ditemukan warga di dalam mobil dinas terparkir di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Jawa Timur. Dari Bangkalan dan Sidoarjo, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, akibat masalah asmara, seorang pramugolf atau caddy di kota Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan. Aksi kekerasan terhadap seorang pramugolf atau caddy golf terjadi di lapangan golf di Kelapa Indah, kota Tangerang. Korban mengalami luka robek di kepala, luka lebam di dahi, pipi, dan bibir. Kini korban telah menjalani perawatan medis dan visum di rumah sakit. Menyelidiki kasus penganiayaan, polisi memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat, terus membaik. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat Yuvita pasca kritis. Rencananya pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Sementara itu, Polda Jawa Barat menemukan tersangka Taufik Hidayat adalah residivis kekerasan terhadap seorang wanita di Bandung, pernah dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam kasus YTR, tersangka melakukan penganiayaan karena alasan cemburu. Menganiaya korban pakai helm mengakibatkan kerusakan mata berujung kebutaan. Tersangka juga memukul kaki dengan benda tajam sehingga korban YTR kesulitan untuk berjalan dan tidak bisa melarikan diri. Polisi menerapkan pasal berlapis atas tindakan kejahatan Taufik Hidayat terhadap YTR. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk perbuatan yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Jadi mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan
lain-lainnya koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan ini ancaman 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, tandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat ancamannya 9 tahun. Politisi PKB sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta penegak hukum menjatuhkan hukum kebiri kepada pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita asal Bandung, Jawa Barat. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR, keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga korban YTR marah dan tak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban menuntut mata tersangka Taufik Hidayat sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, bagaimana dia apa yang dapat menjaga saya gitu. Dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa melihat. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Sebelum terkuaknya kasus penganiayaan dilakukan Taufik Hidayat, keluarga korban mencari korban dan memviralkan pelaku atas tuduhan membawa kabur korban. Akibat viral, korban marah kepada keluarga dan mengaku bekerja di Jakarta.